Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah hari ini kalian sudah siap untuk mulai belajar? Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang teks berita untuk kompetensi dasar 3.2, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang didengar dan dibaca. Sedangkan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian dapat menentukan struktur teks berita dan kaidah kebahasaan dari teks berita. Baiklah, kita mulai saja ya. Struktur teks berita terdiri dari judul, teras atau lead berita, tubuh berita, dan ekor berita. Judul merupakan kata kunci yang mewakili seluruh bagian berita. Sedangkan teras atau lead berita merupakan bagian yang sangat penting di mana terangkum inti dari keseluruhan isi berita. Dan dalam lead berita mengandung jawaban atas pertanyaan apa, siapa, kapan, dan di mana. Untuk tubuh berita di sini merupakan tempat berita berada dan berisi peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Dalam tubuh berita mengandung jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana. Sedangkan untuk ekor berita biasanya merupakan bagian penutup dari suatu teks berita. Struktur dari teks berita mempengaruhi pola penulisan suatu teks berita, di mana digambarkan dalam piramida terbalik seperti pada slide berikut ini. Berita disajikan dengan menggunakan pola piramida terbalik dengan tujuan memudahkan pembaca, pendengar, atau pemirsa untuk segera menemukan berita yang dianggapnya penting, dan untuk memudahkan editor untuk memotong bagian-bagian berita yang dianggap kurang atau tidak penting ketika dihadapkan dengan kendala, misalnya beritanya terlalu panjang sementara ruang yang tersedia sangat terbatas. Sekarang kalian coba amati contoh dari teks berita berikut yang sudah Ibu pilah-pilah berdasarkan bagian-bagian dari struktur penyusunnya. Setelah kita belajar struktur teks berita, sekarang kita melanjutkan ke unsur kebahasaan teks berita. Unsur kebahasaan teks berita diantaranya yaitu penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku, di mana bahasa ini harus bersifat universal atau dipahami oleh sebagian besar masyarakat. Yang kedua yaitu penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai dengan dua tanda petik ganda yang disertai keterangan penyertaan. Kalimat langsung ini terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Yang ketiga yaitu penggunaan konjungsi temporal dan kronologis. Konjungsi temporal dan kronologis adalah konjungsi atau kata hubung yang menunjukkan waktu, seperti sejak, awalnya, akhirnya, setelah, dan lain-lain. Konjungsi ini juga menunjukkan kronologi atau urutan-urutan kejadian. Unsur kebahasaan selanjutnya yaitu penggunaan kata kerja mental, yaitu kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan pikiran.
seperti contohnya berencana, memikirkan, berharap, membayangkan, menduga, mencurigai, dan lain sebagainya. Nah, itulah unsur kebahasaan dari teks berita. Semoga pembelajaran kali ini bisa memberikan pemahaman kepada kalian untuk teks berita, khususnya kompetensi dasar 3.2. Demikian untuk video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.